Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video kedua aku di semester 2 ini aku bakal membahas perkalian skala pada matriks. Kita akan di sini akan belajar gimana sih cara menggunakan matriks buat memproyeksikan target bisnis di masa depan. Dan kemarin aku udah bahas konsep diferensial. Sekarang ini matriks ya, teman-teman. Gimana sih ya matriks buat dunia bisnis? Aku di sebelah sini. Jadi sebelum kita melanjutkan untuk contoh soal untuk kita memperdalam tentang skala matriks, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya gimana. Nah, apa sih itu skala? Skala itu adalah cuman istilah buat kata satu angka tunggal biasa. Jadi fungsinya itu nanti aturan mainnya ya, angka tunggal ini bakal dikalikan secara adil ke semua elemen angka di dalam kurung matriks. Oke, jadi ini biasanya dipakai dalam dunia usaha, bisnis, dan perbankan juga ya teman-teman. Nah teman-teman, kenapa sih aku selalu menggunakan contoh kasus bisnis? Karena di dunia Gen Z sekarang itu pasti banyak yang pengen berbuat bisnis tapi belum diatur dan belum terstruktur dengan baik. Jadi nanti jadi video ini aku harap bermanfaat buat kita semua dalam memahami materi dan juga bisa bermanfaat untuk kita membangun bisnis dengan struktur lagi ke depannya. Jadi di sini aku ngambil yang lagi hits di kalangan anak muda. Jadi sekarang teman-teman kita pakai contoh kasus yang lagi hit itu. Coba kalian bayangin kita lagi buka kedai minum. Ada 2 menu yang best seller. Itu ada boba sama matcha ya kan. Nah di 2 cabang yang berbeda karena sebentar lagi musim liburan gitu kan, liburan pasti rame ya. Liburan kalian mau kasih kejutan dengan menaikkan target penjualan, karena kan biasanya kalian pasti menjumpain ya kalau di coffee shop or resto atau tempat hiburan lainnya pasti itu kalau menjelang liburan naik harganya. Nah jadi kita juga akan menaikkan harganya sebanyak 3 kali lipat dari hari biasanya. Aduh, apa nggak untung besar tuh? Gimana sih hitungnya biar akurat? Kita punya hitungan itu akurat, nggak meleset, nggak rugi. Yuk kita lanjut ya. Oke, di sini kita punya data jualan hari XCT. Di cabang 1 itu laku 40 cup dan 30 cup matcha. Dan di cabang kedua itu ada laku 50 cup boba dan 45 cup matcha. Oke, cara ngitungnya gimana sih? Langkah pertama kita masukkan dulu data ke dalam matriks A. Jadi ingat ya, baris ini untuk cabang dan kolom itu untuk jenis menunya. Jadi data penjualan kita tersusun rapi seperti ini. Ini ya guys, tuh yang di kotak. Karena itu mau menaikkan target 3 karena kita ini mau naikin 3 kali lipat nih keuntungannya, maka angka 3 ini adalah skala atau K kita. Rumusnya simpel banget, 3 dikali matriks. Oke, langkah selanjutnya seperti yang aku bilang di awal, kuncinya kita apa teman-teman? Cara mainnya gimana? Iya, jadi si skala atau K tadi 3 ini itu harus dikalikan oleh semua yang ada di dalam matriks, ingat kan? Nah itu kita kalikan dari yang si 40 boba di cabang ke-1 dikali 3, yang macanya 30 dikali 3, dan seperti itu seterusnya. Paham bukan teman-teman? Oke teman-teman, nah ini dia udah langkah hasil. Setelah dikalikan semua itu kita bakal menemukan hasil seperti ini. Nah nanti ini kita jadi tahu nih di cabang 1 itu kita harus punya 120 cup boba dan 90 cup matcha. Dan untuk di cabang kedua ada 150 cup boba dan kita perlu 135 cup matcha. Nah ini dia matriks target baru kita. Hasil akhirnya itu seperti yang aku bilang tadi, yang ini yang seperti aku udah tertera di kotak. Sekarang tim outlet kalian sudah punya instruksi yang jelas. Jadi kalian gak bakal kehabisan, gak bakal buang-buang cup dan buang-buang bahan juga gitu. Jadi udah terstruktur dengan baik buat keperluan bisnis kita nanti di hari libur ini.
Nah, gimana teman-teman? Gampang banget kan? So aku jelasin, ternyata cuman tinggal dikali-kaliin aja, segampang itu. Dari situ aja kita udah bisa tahu dengan cara matriks ini kalian nggak bisa. Kalian nggak cuma jualan aja, tapi juga bisa tahu stok bahan biar nggak sampai kehabisan stok dan kehabisan stok dan kelebihan stok juga, takutnya mubazir kan nggak baik ya. Jadi sekian dari aku penjelasan matriks kali ini, aku buat yang simple aja karena biar kita sama-sama belajar dengan lebih baik lagi gitu. Oke guys, thank you for watching, see you next my video.